warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Walaupun kita belajar dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Kansa dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Salam. Siap belajar hari ini? Ya, Bu. Kalau sudah, kalian siapkan kondisi kalian, fisik kalian, duduk senyaman mungkin, dan siapkan buku tulis serta alat tulis kalian ya. Oke, Ibu absen dulu. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Kemarin kita sudah belajar tentang reklame dan keanekaragaman ekonomi. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1 pembelajaran yang ketiga tentang teks eksplanasi dan energi listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi, kita dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut dengan benar. Dan yang keempat, setelah mengamati video, kita mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Oke, lihat keadaan di sekitar kita. Karena adanya apa, Nana? Adanya lampu. Oke, adanya lampu. Kita akan mencari tahu bagaimana listrik sampai ke rumah kita. Oke, Bu Apri izin share screen ya. Listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita tanpa adanya listrik? Nah, bagaimana kira-kira kalau nggak ada listrik anak-anak? Susah, Bu. Lantas, dari mana kita mendapat sumber energi listrik yang kita gunakan saat ini? Dan bagaimana proses penyaluran listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, kita bisa mempelajarinya melalui teks eksplanasi berikut. Kita lihat pada paragraf pertama. Di sini eksplanasi yang berjudul tentang menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Tolong Siska bacakan paragraf pertama. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Makasih Siska. Jadi paragraf 1 kita mempelajari tentang apa? Dari sumber alam seperti panas bumi, air, angin. Nah, di dalam paragraf 1 itu topik masalahnya apa? Listrik sangat berperan penting di era globalisasi. Oke, dan sekali kata buka topik masalahnya peran penting listrik di era globalisasi atau listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Nah, terima kasih Siska. Paragraf yang kedua, tolong Nadine dibacakan. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Paragraf yang ketiga, Keisha, Mariela Silvi dibacakan. Dengan adanya listrik, ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kalian bisa tuliskan kesimpulan, detail dan topik masalah pada diagram seperti ini ya. Beberapa pertanyaan agar kita lebih paham lagi bagaimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Coba tolong Kinen bacakan nomor 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Oke Kinen, kira-kira apa saja Kinen sumber daya alam yang bisa dibangkitkan atau digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Panas bumi, Panas bumi, apalagi? aliran angin. Aliran angin. Terima kasih Kinen. Jadi sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik yaitu air, panas bumi, angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2? Saya, Bu. Oke, Aurin, silahkan nomor 2 dibacakan. Terima kasih, Aurin. Siapa yang keempat mau menjawab pertanyaan nomor 4? Saya, Bu. Oke, silahkan Elena, pertanyaan nomor 4.
Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini. Kegiatan yang kita lakukan sehari-hari bisa terbantu dengan adanya listrik. Terima kasih Ellen atas jawabannya. Jelaskan anak-anak tentang proses bagaimana sih listrik sampai ke rumah kita dari bacaan tadi? Sudah, Bu. Nah, pinter sekali. Terima kasih. Nah sekarang Bu Apri punya sesuatu. Coba dilihat. Nah, ini apa ini? Rangkaian listrik, Bu. Oke, rangkaian listrik. Oke, benar sekali. Kemarin kita sudah singgung tentang rangkaian listrik ya. Bu Apri akan mencoba, Bu Apri tekan saklarnya. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Lampunya menyala. Pinter, lampunya menyala. Jadi ada batu baterai, ada lampu, ada saklar, ada kabel. Ketika saklar ditekan pada on atau hidup, ternyata lampunya ketiga-tiganya menyala secara bersamaan. Listriknya disusun secara apa, Mas? Seri. Oke, pinter. Nah, sekarang supaya kalian lebih jelas, coba Bu Apri tunjukkan sebuah video. Tolong kalian simak dengan baik ya. Bu. Ya, Bu. Dari video tadi, penjelasan video tadi Dari Oke, kalau Bu Apri lihatkan gambarnya seperti ini. Pada papan ini ada saja baterai, lampu, saklar. Kenapa kalian menyebutnya ini itu termasuk rangkaian seri? Kenapa? Karena tidak bercabang, Bu. Rangkaian listrik yang disusun secara seri. Jelas anak-anak? Terima kasih. Nah, sekarang Bu Apri punya pertanyaan. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian di grup chat Zoom ini. Pertanyaannya, bagaimana cara menghasilkan listrik dari rangkaian listrik ini? Sekarang kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Silahkan presentasikan hasil dari kelompok Siska. Bagaimana cara menghasilkan energi listrik dari rangkaian listrik ini? Ini ya. Cara menghasilkan energi listrik dari rangkaian listrik ini dari baterai. Baterai berubah energi dari kimia menjadi listrik. Kemudian dari baterai itu dinyalakan saklar dan lampunya menyala karena ada sumber energi listrik dari baterai. Oke, pinter sekali, benar sekali. Jadi cara menghasilkan energi listrik dari rangkaian ini dari batu baterai ini, karena di sini ada energi atau sumber listriknya ya, sehingga lampu tersebut bisa menyala. Oke, terima kasih Fiska atas hasil presentasi dari kelompok Fiska. Apakah ada hal yang belum dipahami atau hal yang mau ditanyakan pada Ada. Oke, siapa yang pertama? Fiska, Bu. Oke, Fiska, silahkan. Fiska mau bertanya tentang apa, Fiska? Teks eksplanasi, Bu. Oke, silahkan teks eksplanasi. Bu, berarti teks eksplanasi itu selalu paragraf 1 membahas topik, paragraf 2 penjelasan, dan paragraf 3 selalu kesimpulan, Bu. Oke, teman-teman, satu itu selalu dengan topik masalah. Pada paragraf kedua itu deret penjelas, dan yang paragraf terakhir, ketiga itu kesimpulan. Kalau misalnya paragrafnya banyak, berarti yang pertama topik masalah, yang kedua dan seterusnya itu adalah deret penjelas, dan paragraf yang terakhir adalah kesimpulan. Begitu Fiska, sudah paham belum Fiska? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Oke, Alifa, silahkan mau bertanya tentang apa? Menyalurkan energi listrik. Gimana? Kalau misalnya saya mau memasang di rumah saya, mendingan yang rangkaian seri atau paralel, Bu? Kalau misalnya mau memasang di rumah, pakainya yang seri atau paralel? Seri, Bu. Oh, ada yang seri.
paralel. Ada yang paralel. Oke. Kalau kita di rumah, kita mau memasang seperti apa? Itu tergantung kebutuhan kita. Nah, setiap rangkaian punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya rangkaian seri. Rangkaian seri itu tidak banyak kabel, dia hanya butuh satu cabang saja, ya. Dan biasanya karena butuh satu cabang itu lebih hemat, ya. Tetapi kelemahannya ketika satu lampu putus, yang lainnya pasti ikut mati. Nah, sedangkan Alifa bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan Alifa. Jelas, Alifa? Dari pembelajaran kita hari ini, dapat kita simpulkan, kita belajar tentang apa saja. Yang pertama tentang teks eksplanasi. Yang kedua, urutan listrik bisa sampai ke rumah kita. Urutannya apa saja tadi, Mas ingat? Dari pembangkit listrik, transformator penaik tegangan, gardu induk, gardu distribusi, sampai ke rumah kita. Pinter sekali. Nah, jangan lupa kalian catat anak-anak materi-materi yang penting yang kita temukan pada pembelajaran kita hari ini. Setelah ini Bu Apri akan memberikan soal. Nah, evaluasi melalui aplikasi Google Form yang linknya ini Bu Apri akan share melalui grup WA kelas. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kita akan belajar masih tentang teks eksplanasi dan keberagaman ekonomi. Pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan berdoa. Silahkan Kesya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Kesya. Anak-anak, tetap selalu gunakan listrik dengan sebaik-baiknya ya. Ingat, kita harus hemat, tidak boleh boros menggunakan listrik. Oke. Nah, tetap semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama.